Nah, sekarang kapal perintis. Dengan banyaknya jumlah pelabuhan di Indonesia, ini akan menjadikan potensi pelayaran di Indonesia itu sangat besar. Baik pelayaran nasional ataupun internasional. Nah, menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, disebutkan bahwa pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersil. Jadi keberadaan pelayaran perintis ini memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia. Nah, ini jaringan trayek angkutan laut perintis. Jadi untuk melengkapi pelayanan angkutan laut komersil, pemerintah menyelenggarakan angkutan laut perintis dengan tujuan untuk membuka daerah yang terisolir, terpencil, dan menghubungkan daerah yang moda transportasinya belum dapat beroperasi secara komersil. Terus mendorong pengembangan daerah dan mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan aksesibilitas wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini adalah beberapa sampling SFOC kapal perintis yang kami ambil. Ya, ini data dari engine maker. Jadi kami ngebagi kapal perintis tersebut, ada yang 200 DWT, 350, 500, 750 DWT. Nah, KM Sabuk Nusantara 66, dia ini berlayar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Ya. Dengan data main engine-nya adalah, dayanya ini adalah 1000 horsepower, sedangkan untuk auxiliary engine, AE-nya ini adalah 101,3 horsepower. Nah, nilai SFOC-nya 210 gram per kWh. Lalu yang kedua, KM Bukit Patung 350 DWT menggunakan mesin Mitsubishi untuk main engine-nya, sedangkan auxiliary engine-nya menggunakan mesin Cummins dengan nilai SFOC 167 gram per kWh. Setelah itu nilai auxiliary engine-nya adalah 22,4 liter per hour. Lalu yang ketiga, kapal motor Banda Naira, KM Banda Naira, 500 DWT. Dayanya adalah untuk daya main engine-nya dia menggunakan mesin Yanmar 1240 horsepower dan menggunakan auxiliary engine 134,7 horsepower. Nah, sedangkan nilai SFOC-nya adalah 162 gram per kWh hour. Lalu yang keempat, KM Sabuk Nusantara 56, 750 DWT. Dayanya adalah 1658 horsepower, sedangkan untuk daya AE-nya, auxiliary engine-nya 125,6 horsepower. Ya, ini nilai SFOC-nya. Lalu yang kelima, KM Amukti Palapa, ya, dia menggunakan mesin Yanmar untuk main engine-nya, sedangkan untuk auxiliary engine-nya menggunakan mesin Perkin. Data SFOC-nya 186 gram per kWh, sedangkan untuk data auxiliary engine-nya 23 liter per hour. Nah, sedangkan ini sampling SFOC kapal perintis dari PT Pelni. Kami ambil lagi 5 sampel, ya, KM Kasuari Pasifik 1, terus KM Kasuari Pasifik 2, KM Kasuari Pasifik 3, KM Papua 2, sama KM Papua 6. Nah, nilai SFOC-nya untuk motor induknya, main engine-nya dia adalah 211 gram per kWh, sedangkan untuk AE-nya 208 gram per kWh. Sedangkan untuk KM Kasuari Pasifik 2, nilai SFOC-nya untuk main engine 150 gram per kWh, sedangkan untuk auxiliary engine 208 gram per kWh. Lalu yang keempat, KM Papua 2, nilai SFOC-nya adalah 211 gram per kWh untuk main engine, sedangkan untuk auxiliary engine-nya dia ini adalah 215 gram per kWh. Lalu KM Papua 6, dia ini 150 gram per kWh, sedangkan untuk ininya motor bantunya 208 gram per kWh. Nah, ini ada sampel-sampelnya, ya, banyak datanya.
Nah, lalu ini kemudian adalah data logbook ya, data konsumsi bahan bakar berdasarkan buku merah yang ada di kapal. Jadi waktu itu kami sudah naik kapal ya, di kapal KM Sabuk Nusantara 92. Lalu kemudian kami mengambil data dari buku merahnya. Ini adalah contoh dari Masalembo ke Surabaya. Nah, di sini terlihat ya, ada sisa bahan bakar untuk pengisian, lalu untuk motor induk, motor bantu, ya, segala macam. Ini dari Masalembo ke Surabaya, ya, oke. Terus Masalembo ke Surabaya sampai dia kembali lagi. Nah, ini data-data surat ukur. Nah, ini data kebutuhan surat ukur kapal. Jadi ini adalah data surat ukur kapal, kapal motor Sabuk Nusantara 35, lalu kapal motor Sabuk Nusantara 92, kapal motor Sabuk Nusantara 99, dan kapal motor Sabuk Nusantara 91. Di sini bisa kita lihat dia itu untuk kebutuhan bahan bakarnya itu adalah 6 ton, dengan jenis bahan bakarnya itu adalah high speed diesel atau HSD di KM Sabuk Nusantara 99. Lalu di KM Sabuk Nusantara 91 dia ini untuk jenis bahan bakarnya high speed diesel HSD dan konsumsi bahan bakarnya juga sama 6 ton. Nah, ini jumlah kapal perintis per wilayah. Jadi kami sudah mengambil sampel 98 kapal, ya 98 kapal. Nah, ini data pemaparannya. Jadi ini jumlah kapal perintis per wilayah. Jadi lebih banyak di wilayah barat. Jadi di sini terdapat 7 kapal dengan status withdrawn. Ya. Nah, lalu ini data inventaris mesin kapal perintis. Jadi dari usia 0 sampai 5 tahun itu terdapat 47 kapal. Dari usia 5 sampai 10 tahun terdapat 34 kapal. Usia 10 sampai 15 tahun 7 kapal. Sedangkan dari 15 sampai 20 itu terdapat 3 kapal. Nah, ini jumlah kapal perintis per tonase dari 0 sampai 500. Samplingnya tadi ya 98 kapal ya dengan 7 withdrawn. Nah, 0 sampai 500 terdapat 2 kapal. 500 sampai 1000 ini ada 10 kapal. Lalu 1000 sampai 1500 GT ini adalah 52 kapal. 1500 sampai 2000 GT ada 2 kapal dan 2000 sampai 2500 GT ada 25 kapal. Lalu jumlah kapal perintis per tahun bangun. Dari usia 0 sampai 5 tahun ada 47 kapal, dari usia 5 sampai 10 tahun 34 kapal, usia 10 sampai 15 tahun 7 kapal, dan usia 15 sampai 20 ada 3 kapal. Nah, ini rasio tangkinya juga sudah kami sampling, ada 10 kapal ya. Untuk KM Sabuk Nusantara 66 ada 51%, terus KM Sabuk Nusantara 47 39%, lalu KM Nemberala ini ada 19%. Nah, ini rute, jarak, dan waktu tempuh kapal perintis. Sudah kami sampel juga, karena nanti untuk menghitung SFOC di laporan akhir. Nah, KM Sabuk Nusantara 52, ya, di sini jarak pelayarannya adalah 1048 nautical mil. Kode trayeknya R5, kecepatannya 7,6 knot, lalu waktu pelayarannya 137,8947 atau 5,74 hari. Lalu KM Sabuk Nusantara 62, kode trayek R44, jarak pelayarannya adalah 1016 nautical mil, kecepatannya 6,4 knot, terus waktu pelayarannya 158,75 jam, sedangkan waktu pelayarannya adalah 6,61 hari. Lalu yang ketiga, satu lagi sampel ya, KM Sabuk Nusantara 63 R78,
Kemudian ini kan outputnya nanti terkait dengan keakuratan BBM ya, subsidi BBM itu. Jadi berapa di setiap lokasi studi itu kapal-kapal perintis yang singgah itu ini coba di breakdown lagi. Apa-apa kapal perintis yang singgah di lokasi studi terutama. Kemudian berapa kali dia itu. Kemudian tadi outputnya adalah rumus perhitungan ya, dengan menghitung fuel BBM itu dari Nusantara itu berapa, dari kapal-kapal yang di swasta berapa. Mungkin sedikit itu dari saya, Pak Yogi, karena perintis ini kan ada yang swasta, ada yang ini kan ya, penunjukan langsung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahan atas mungkin tadi pertanyaan dan masukannya. Mungkin Pak Alin dapat mencatat, nanti kita bahas setelah kita mengumpulkan beberapa komentar lebih lanjut. Baik.